Shalom semua kekasih Tuhan. Ya, saudara terkasih, sebelum kita memulai pengajaran, saya minta semua yang memungkinkan videonya bisa diaktifkan, tolong diaktifkan ya. Kita belajar untuk terbiasa menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menghargai setiap hamba Tuhan yang berbicara. Saudara, dan selanjutnya menunjukkan kesungguhan saudara akan Tuhan, akan firman-Nya. Ya, saudara, karena setiap firman yang dilepaskan itu harus dipastikan itu jatuh ke setiap hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, bukan hanya pada saat saya saja yang menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap dimanapun saudara mengikuti Zoom untuk pengajaran firman Tuhan, tolong dibuka ya videonya. Itu tandanya saudara menghargai hamba Tuhan yang berbicara, dan saudara, apapun yang kau tabur itu akan kau tuai. Ya, kecuali kalau saudara tidak memungkinkan untuk membuka video karena sinyal, karena apapun, ya tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Yang penting saudara jadi orang yang jujur dan berusaha yang terbaik, ya. Atau mungkin saudara lagi di perjalanan apa, ya saudara silahkan. Yang penting belajarlah selalu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, yang selanjutnya saudara, kenapa saudara harus aktifkan video? Ya, percayalah selagi firman Tuhan disampaikan, ketika engkau menunjukkan siapa dirimu, saudara, itu juga akan diperhitungkan Tuhan. Bahkan ada yang seringkali saya bicara, yang seringkali saya katakan, ada diskusi-diskusi ilahi yang ketika Tuhan itu melihat wajah seseorang, dia menyatakan sesuatu, saudara, ya, atau tiba-tiba Tuhan ingin berbuat sesuatu, menyatakan sesuatu pada saudara, dan berbahagialah saudara ketika didapati engkau itu ya menghormati Tuhan. Ya, sekali lagi akan jauh lebih berbeda. Bahkan ketika hamba-hamba Tuhan melayani orang-orang yang sangat respon itu, saudara sangat senang. Ketika saudara membuat hati seseorang senang, itu sama juga saudara menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke. Sekali lagi bukan hanya kepada saya pada saat Zoom, tapi kepada semua hamba Tuhan, bahkan di mana saudara bergabung dengan Zoom, pengajaran, usahakan untuk video dibuka, kecuali kondisi tidak memungkinkan. Oke, saudara, saya akan memulai pengajarannya. Kenapa malam hari ini kita belajar tentang mengenali selubung spirit yang ada di dalam jiwa? Karena seringkali banyak ya, bukan cuma jemaat Tuhan, tapi anak-anak Tuhan itu tidak menyadari ada virus-virus yang jauh lebih berbahaya. Sebenarnya. Virus-virus yang lebih berbahaya itu sedang bekerja sampai menguasai, bahkan mengendalikan yang di jiwa, yang di roh, sehingga membuat semua selaput-selaput panca indera kita ini jadi tertutup, saudara. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi saudara, kita akan belajar malam hari ini. Ya, next nanti kita akan belajar juga bagaimana cara kita mengenali roh. Ya, belajar tentang spirit juga, saudara ya. Karena anak-anak Tuhan itu semakin hari harus semakin cerdas, sehingga saudara bisa mengerti peperangan roh itu seperti apa dan realitanya seperti apa, efeknya juga seperti apa. Ya, saudara terkasih. Tapi peperangan roh itu dibutuhkan orang-orang yang dewasa rohani. Ya, tentunya kalau peperangan itu dilakukan oleh kerohanian saudara seperti kekanak-kanakan itu nggak mungkin. Ya, dan saudara tahu bahwa iblis itu percaya dengan Tuhan. Ya, jadi artinya kalau kita cuma di level percaya itu nggak cukup, saudara. Kita harus di level di mana kita ini melakukan firman Tuhan. Jadi artinya firman itu menjadi makanan yang sampai membuat kita punya gizi-gizi rohani, ya, bahkan punya kekuatan yang supranatural, yang ilahi itu menguasai kita, sehingga kita tidak bisa ditaklukkan oleh keadaan apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Roh Tuhan yang berkuasa atas kita, ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu terkasih. Pertama,
kita belajar mengenali spirit ya yang ada di akar iri hati. Ya, akar iri hati ini pasti akan bersamaan dengan kebencian. Ketika ada iri hati, pasti ya temannya, gandengannya, soulmate-nya selalu kebencian. Ya, contoh ini adalah Saul dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, saudara, nah ini pikiran saudara ya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, hati Saul ini penuh dengan iri dengki. Ya, saudara terkasih, kepada siapa? Kepada Daud. Nah, saudara, hati-hati virus ya yang berakar dari yang namanya iri hati. Iri hati ini celah yang sangat mengerikan, saudara, dan iri hati itu bisa membunuh apapun dengan cara apapun. Ya, jadi saudara, kalau ada unsur-unsur iri hati di dalam hatimu, itu jangan sekali-kali kau anggap itu remeh. Itu virus yang mengerikan. Bahkan ketika kau punya iri hati, pasti akan disertai dengan kebencian. Ketika ada iri hati, ya seharusnya engkau harus segera mencabut itu, saudara. Jadi daripada engkau susah-susah mencabut, ya harusnya ketika iri hati itu mulai menyusup dengan sangat tipis, saudara, itu awalnya bermula pasti ya masuk lewat pikiran, bisa lewat mata. Saudara, sadarlah di seluruh panca indera kita itu semua mengandung roh. Ya, seluruh panca indera kita, di panca indera kita itu ada berapa? Ada 5, saudara. Ya, mata, hidung, telinga, mulut, saudara, ya, dan hati, saudara. Jadi itulah ketajaman yang perlu kita jaga. Dengan telinga kita bisa membunuh. Cara bagaimana kita bisa membunuh dengan telinga, saudara? Ya, saudara. Bahkan dibunuh lewat pendengaran. Caranya dengan telinga itu, saudara, kita itu memperdengarkan suara-suara yang membuat orang itu bisa terintimidasi. Ya, kalau kita salah mendengar atau kita salah memperdengarkan, maka membuat orang itu juga bisa terbunuh, saudara. Dengan mata kita bisa ya membunuh. Dengan cara bagaimana? Ketika kita memandang orang dengan penuh curiga, bahkan penuh penghakiman, pada mulut kita itu tidak ngapa-ngapain. Ya. Tapi mata ini bisa juga membuat spirit yang mematikan. Atau sebaliknya, dengan pandangan mata, kita bisa juga membangkitkan iman orang tersebut. Ya. Bahkan dengan pikiran, saudara, kita itu bisa mentransfer pikiran, saudara. Ya. Jadi saudara kasih, sebab itu kembali lagi, iri hati itu adalah spirit yang sangat mengerikan. Ya, saudara. Dan kenapa iri hati ini bisa sangat mengerikan dan ujungnya bisa sampai membunuh, saudara? Ya, karena engkau membiarkan iri hati itu ya terus mengalir di dalam jiwamu. Pertama itu di pikiran, ya, nanti di mata. Nah, setelah itu kau mendengar suara-suara iblis yang memacu kebencian. Dan setelah itu nanti menimbulkan di hatimu. Ketika itu di hatimu nanti akan mengalir di perkataanmu. Dan setelah itu akan membuat engkau punya rancangan demi rancangan bagaimana kebencian itu akan ujungnya membunuh orang-orang yang kau tidak suka. Ya, jadi saudara terkasih, pertama adalah akar spirit iri hati. Ya, itu sangat mengerikan. Dalam hal apapun selalu bawaannya iri, selalu iri. Dan sudah kalau iri akhirnya benci, saudara. Itu selalu jadi gandengan, saudara ya. Yang kedua, contohnya adalah Kain. Kejadian 4 ayat 5
sampai 7, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara ingat, iri hati itu juga akan membuat orang menjadi hatinya panas. Orang dia nggak suka lihat orang dipakai Tuhan, dia nggak suka lihat orang diberkati, dia nggak suka lihat orang itu berhasil. Saudara, iri hati. Ya, dan iri hati menimbulkan kebakaran di emosinya, saudara. Dan sampai muka itu muram. Saudara, kalau orang iri hati, ya, wajahnya itu akan terlihat. Sekalipun dia tutupi dengan senyum, saudara, itu pasti akan tetap terlihat. Orang iri, orang benci, itu wajahnya nggak bisa ditutup, saudara. Karena spirit itu yang menguasai dia. Ya, sampai menimbulkan aura yang sangat-sangat tidak baik, saudara. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ingat, kalau orang hatinya itu panas dengan kemarahan, saudara, akan mempengaruhi wajahnya. Wajahnya jadi muram, saudara ya. Bahkan jadi seram. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri, ya, jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara terkasih dikatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, saudara, iblis itu sangat bisa mencium bau-bau orang yang hatinya something. Ya. Jangan dikira iblis tidak bisa mencium bau-baunya seperti itu. Kenapa? Karena itu punyanya dia. Ya, iri hati itu punya iblis. Semua yang negatif, semua yang jahat itu milik iblis. Jadi ketika unsur-unsur yang dia miliki ada pada seseorang, maka dia akan bisa punya kesensitifan untuk mencium. Nah, itu namanya celah. Dan ketika engkau tidak membereskannya, engkau akan membuat iblis itu masuk lebih lagi, bahkan terus ya menerobos di pikiran, menerobos di mata, menerobos di pendengaran, bahkan sampai menerobos di jiwamu, dan ujungnya akan menghasilkan buah-buah di perkataan dan perbuatanmu. Ya, makanya Tuhan berkata, ya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Kendalikan, tengking, usir. Ya, karena apa? Iblis itu sudah mengintip di depan pintu. Apa yang dimaksud pintu? Pintu itu bicara hati. Kalau jendela itu bicara pikiran. Ya, artinya kalau sudah sampai ke pintu itu ada celah yang besar. Ya, saudara, bagaimana kita bisa membedakan iblis itu sedang mengintip di pintu atau di jendela? Kalau sudah di fase pintu, itu berarti ada celah yang besar, ada celah yang sudah lama, ada celah yang bahkan sudah mengakar, saudara. Tetapi kalau hatimu itu bersih, iblis akan, saudara, akan berusaha membuka celah itu di pikiran. Artinya dia akan berusaha misalkan, ya, menghembusi hal-hal yang negatif. Nah, menghembusi pelan-pelan. Nah, sampai dia tunggu saudara merespon dengan pikiran. Dan saudara, kalau misalkan kau mulai timbul ingin atau penasaran, misalkan nih contoh, kalau ada gosip, hatimu nggak pengen. Tapi lama-lama, karena iblis itu terus mendengungkan dengan suara-suara yang negatif, sehingga pikiranmu menimbulkan penasaran. Nah, saudara, pikiran ini, saudara. Nah, ketika pikiran ini, saudara, berhasil diterobos sama iblis, maka pikiran ini akan terus diisi. Contoh misalkan, ketika saudara menyembah, ya, dan ketika hamba Tuhan berkata,
Tuhan sudah mengampunimu, Tuhan membebaskanmu. Tapi iblis berusaha nih ya, tapi percuma, nanti kamu jatuh lagi, jatuh lagi. Dan ketika kau membuka celah di pikiran, misalkan, iya juga ya, percumalah. Ketika engkau merespon lewat pikiran, nah di situ iblis mulai bisa masuk ke jendela pikiran. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Dia berusaha menerobos sampai ke hati, sampai bukan cuma bilang iya, tapi engkau menikmati apa yang pernah terjadi, hal-hal yang negatif di dalam dirimu. Seperti memori-memori negatif itu digali, ya, dibangkitkan, sehingga engkau menjadi kecewa dan ujungnya engkau apa? Tidak percaya. Atau menimbulkan unsur-unsur negatif. Jadi saudara terkasih, firman Tuhan berkata, ya, sebab itu engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, pada saat ya Tuhan tanya, di mana Habil adikmu? Ya, jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Saudara, ingat, iri hati menimbulkan kebencian, bahkan iri hati menimbulkan pemberontakan kepada Tuhan. Nah, kalau sama Tuhan aja dia sudah berontak, ya, berarti dia sudah sangat dikuasai dengan roh jahat. Sampai takut akan Tuhan aja nggak ada pada dirinya. Kalau sampai ada orang yang bilang, nggak tahu Tuhan-Tuhanan, nggak Tuhan-Tuhanan, itu sudah dikuasai. Sudah. Ya, jadi harus hati-hati. Yang kedua, ya, tadi iri hati dan kebencian. Yang kedua adalah akar pahit karena roh tertolak. Karena dia punya unsur tertolak dalam kandungan. Jadi dari sejak kecil, dari janin dia sudah mengalami yang namanya roh tertolak di dalam kandungan. Misalkan ya kehamilan yang tidak dikehendaki orang tuanya, atau saudara orang tuanya pingin laki, lahirnya perempuan, atau saudara pada saat ibunya sedang mengandung, ibunya punya kebencian, sakit hati karena dilukai, jadi ibunya ini pahit, saudara. Nah ini juga bisa menimbulkan unsur-unsur akar pahit ini bertumbuh dalam janin itu, bahkan sampai nanti dia mulai dilahirkan, mulai bertumbuh, anak-anak, bertumbuh remaja, bahkan sampai dewasa. Ini kalau tidak dibereskan, akan terus menguasai di jiwa. Saudara, ya, apa tanda-tanda ciri-ciri orang yang mengalami roh tertolak dan pahit? Pertama adalah orang tersebut mudah tersinggung. Gampang sekali tersinggung. Gampang sekali sensitif yang negatif, saudara. Yang kedua, susah bergaul. Ya, dia tidak suka bergaul. Bahkan dia suka menyendiri. Ya, suka menarik diri dari perkumpulan, suka menarik diri dari teman-teman. Jadi dia merasa nyaman ketika dia sendiri. Karena apa? Di jiwanya, di rohnya dia mengalami roh tertolak. Jadi ketika dengan orang banyak dia nggak nyaman. Ya, saudara tidak nyaman dengan keramaian. Ya, saudara kalau ada orang-orang yang tidak merasa nyaman dengan keramaian, ya, itu tandanya ada something di spirit. Ya, yang selanjutnya adalah tidak percaya diri alias minder. Ya, saudara tidak percaya diri. Dia tidak percaya dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Ya, dia selalu rendah diri. Bukan rendah hati, saudara, tapi rendah diri. Beda ya, rendah hati itu bicara sikap yang benar-benar punya kehambaan. Tapi kalau rendah diri, itu punya ketakutan, ya, punya rasa tertolak, rasa pahit, sehingga dia tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi apapun. Ya, selalu nggak punya keberanian. Gak pernah berani mencoba dalam hal apapun. Apalagi kalau tantangan, dia sangat tidak berani. Bahkan tidak pernah berani yang namanya resiko. Ya, jadi ini tanda-tanda orang yang punya akar kepahitan dan tertolak. Dan semua ini bicara spirit, saudara. Ini kalau tidak dibereskan akan bahaya. Ya, selanjutnya spirit kegagalan. Ya,
Kalau kita pernah mengalami kegagalan, dan itu kalau tidak pernah diselesaikan, ujungnya jadi minder, sama seperti tadi ya, seperti tertolak, tidak percaya diri, bahkan ini ada ekstrimnya lagi kalau pernah gagal. Itu dia punya trauma dalam dirinya. Bahkan dia punya rasa khawatir dan ketakutan yang sangat-sangat berlebihan. Sehingga menimbulkan dia tidak pernah punya keberanian untuk melangkah, mencoba apapun, saudara, selalu dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga dalam dirinya tuh tidak pernah punya apa? Ketenangan. Selalu khawatir, selalu takut, selalu cemas, selalu bimbang. Ini orang yang seringkali mengalami kegagalan. Ya, saudara. Nah, yang keempat adalah roh kesombongan. Saudara, unsur-unsur kesombongan itu adalah keangkuhan. Ya, orang sombong itu selalu, saudara, akan identik dengan yang namanya keangkuhan. Ya, dan orang sombong itu selalu suka mencari kehormatan, haus pujian, haus kehormatan. Ya, bahkan saudara, orang-orang yang punya kesombongan hati itu, ya, selalu identik dengan keegoisan. Ya, suka merendahkan orang lain, ya, suka meremehkan orang lain, ya. Bahkan saudara, dia haus kekuasaan, ya, merasa diri mampu. Kok saya tuh ngerti, saya pinter, saya hebat. Nah, saudara. Dan dia selalu merasa aku nggak butuh orang lain, aku nggak butuh orang lain, saudara. Ini orang kesombong, ya. Bahkan orang yang sombong itu tidak pernah bisa menerima nasihat, didikan, ya, teguran, nggak akan pernah bisa karena roh kesombongan. Nah, saudara, ini juga sangat-sangat mengerikan. Ya, roh kesombongan ini identik dengan namanya roh Isabel. Roh Isabel, karena apa? Roh Isabel itu roh yang suka mau didengar, tapi nggak mau dengar. Orang harus nurut dia, tapi dia nggak mau nurut orang. Itu roh Isabel, saudara. Dan dimanapun dia selalu ingin apa? Menonjol, ingin membuktikan, ingin menunjukkan dia hebat. Bahkan selalu apa? Selalu suka pencitraan diri. Ini ngeri sekali, saudara. Ngomongnya rendah hati, tapi perkataan dan hatinya tuh selalu berbeda. Ngomongnya manis, tapi di hatinya banyak penghujatan. Ini orang sombong. Spirit orang sombong itu saudara banyak selubung, saudara. Ya, karena intinya dia ingin dilihat orang itu hebat. Ingin diakui orang itu hebat. Dan orang sombong selalu ingin menonjol dalam hal apa. Ya, saudara terkasih, hati-hati. Kadang-kadang kita itu suka misalkan dalam bersaksi. Semua ini karena Tuhan, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya dia mau pamer, saudara. Ujung-ujungnya ada sesuatu yang dia ingin orang itu melihat. Ya, jadi saudara terkasih, bahkan orang sombong itu, ya, sejujurnya, walaupun dia ngomong takut akan Tuhan, dia tidak akan takut akan Tuhan. Dan kesombongan ini, saudara, ketika harus mengalami proses, ya, kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan, kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini akan susah, saudara. Contoh, kita lihat Saul ketika Samuel sudah menegur dia perkara di mana dia menumpas orang Amalek, saudara. Bahkan Saul ini merasa ketika Samuel datang, ya, Saul bilang gini, diberkatilah engkau, ya. Tapi Samuel marah, ya. Tapi di situ Saul itu tetap bilang gini, aku ini sudah melakukan kehendak Tuhan. Padahal dia tuh jelas-jelas dia melanggar. Dia taat, tapi ada sisi dia melanggar. Ya. Kenapa, saudara? Karena kesombongan tadi. Jadi dia merasa aku sudah taat. Walaupun ketaatannya itu tidak mutlak, tidak sepenuhnya. Tapi dia merasa dia taat. Saudara terkasih, bahkan ketika Samuel menegur Saul, Saul itu tetap berkeras hati. Bahkan saudara, Saul itu menjadi orang yang tetap tinggi hati. Sama sekali tidak menunjukkan sikap yang rendah hati.
Ya, jadi saudara terkasih, hati-hati. Nanti setelah semua saya jabarkan ini, saya akan uraikan efek-efek ketika saudara menjadi orang yang diurapi Tuhan. Atau saudara terima ada orang yang saudara terima karunia Tuhan. Ya, karena itu akan terjadi banyak penyesatan, manipulasi di dalamnya karena unsur-unsur ini. Ya, saudara terkasih, selanjutnya saudara yang kelima adalah spirit akar kelicikan. Ya, kalau tadi kesombongan, kalau ini licik, orang yang licik. Contoh seperti peristiwa Yudas. Waktu wanita berdosa yang menumpahkan minyak narwastu, ya, Maria menumpahkan minyak narwastu di kaki Yesus. Dia berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak ini bisa dijual dan diberikan oleh fakir miskin. Tetapi sejujurnya di hatinya, itu dia apa? Menyayangkan minyak itu mahal. Duitnya berapa? Ujung-ujungnya apa? Ada satu unsur-unsur yang menguntungkan dia. Jadi saudara, orang yang punya akar kelicikan ini, dia seringkali memakai nasihat-nasihat atau perkataan-perkataan atau firman Tuhan, ya. Tapi di balik semua itu unsurnya untuk mencari keuntungan dirinya, saudara. Dan dia akan berusaha bagaimana dia mengeluarkan trik-trik yang ujungnya membuat orang lain itu merasa bersalah. Ya, jadi orang yang punya akar kelicikan ini sangat mengerikan. Ya, dia suka melemparkan kesalahan pada orang lain, ya. Dia suka melepaskan tanggung jawab dan suka cari aman, ya intinya cuci tangan, ya. Dia nggak mau sampai terlihat salah, ya. Tapi saudara, dia ingin selalu terlihat hebat, terlihat berjasa. Ini ngeri sekali, saudara. Dia sampai kalau ada orang berjasa yang melakukan sesuatu, dia tutup-tutupin. Seakan-akan ini karena jasaku loh, ini karena aku. Ini ngeri, saudara. Orang yang suka mencuri jasa orang lain. Orang yang suka mencuri prestasi orang lain. Orang yang suka mencuri jeripaya orang lain. Itu orang yang licik. Ini ngeri sekali. Ya, orang yang punya kelicikan itu akan punya 1000 trik kejahatan. Ya. Bahkan biasanya, saudara, mulutnya itu manis. Selalu manis. Karena orang licik itu nggak akan ngomong yang apa adanya. Mulutnya selalu manis dan gerak-geriknya tuh selalu pura-pura tersenyum. Ya. Pokoknya kelihatan, saudara, kalau orang licik itu dia berusaha tersenyum, dia berusaha manis, tetapi yang tidak bisa dipungkiri, dia tidak bisa tenang dalam bersikap. Jadi kayak ada saltingnya dan berusaha bagaimana menutupi spirit yang ada di dalam dirinya. Ya, saudara kasih. Nah, selanjutnya saudara, yaitu akar kemalasan. Ya. Spirit kemalasan ini selalu identik apa? Orang yang suka menunda, banyak alasan, selalu ada banyak alasan. Mau apapun selalu dia keluarkan komen, selalu banyak dalih, ya. Dan orang seperti ini selalu identik hidupnya apa? Berantakan. Orang yang malas, rohnya yang suka sekali dengan kemalasan dan dihinggapi kemalasan dan jiwanya selalu dihinggapi dengan kemalasan, ini selalu hidupnya tuh berantakan, belepotan, saudara ya, tidak suka tertib, ya, apapun saudara, dia berantakan, ya, saudara terkasih, dan biasanya ini tidak punya karakter yang baik, karena apa? Dia suka menunda, meremehkan, menggampangkan, dan suka banyak alasan, dan selalu hidupnya itu nggak teratur, saudara. Ya susah didisiplin, ya. Jadi bahkan ketika didisiplin pun susah, ya, saudara. Dan kalau ada seperti ini itu harus cepat. Ini kemalasan ini bukan ditengking, saudara, tapi bertobat. Satu kali bilang ini, Bu, doakan saya, Bu, saya ini kenapa suka malas? Kemalasan itu bukan ditengking. Sadari, bertobat, dan lakukan untuk apa? Membalikkan semua yang
menjadi negatif itu menjadi hal yang positif. Artinya lawan dengan sebuah tindakan. Jangan cuma ada keinginan, jangan cuma dipikirkan. Karena roh kemalasan itu ujungnya engkau akan menunda banyak hal, bahkan engkau tidak mengerjakan apa-apa. Dan ketika engkau tidak melakukan, membangun manusia rohmu atau tidak pernah melatih dirimu dalam hal apapun, ketika Tuhan membutuhkan engkau nggak pernah siap. Dan engkau nggak pernah bisa di-upgrade, engkau nggak pernah bisa dipromosi, engkau nggak pernah ya. Jadi hati-hati dengan roh kemalasan. Ya, itu akan membunuh banyak hal dalam hidupmu. Dan orang yang malas itu biasanya saudara, ya, ujung-ujungnya ya, dia itu punya masa depan yang nggak jelas. Karena tadi banyaknya alasan tadi. Ya. Yang ketujuh adalah akar cinta akan uang. Ya. Jadi orang kalau sudah cinta akan uang ini, apapun ujung-ujungnya uang. Ya, selalu terlalu perhitungan, ya, dan selalu apapun saudara ya, dia itu banyak pertimbangan, selalu memikirkan untung rugi. Ya, memikirkan untung rugi itu nggak masalah sih, tapi kalau selalu terus untungnya apa, dan selalu semuanya itu harus berpikir tentang keuntungan. Dan biasanya orang-orang yang cinta akan uang ini saudara, ya, sahabatnya pelit, ya. Dan kalau dia punya volume yang sangat tinggi, ujung-ujungnya gigih. Dan orang yang akar cinta uang ini, saudara ya, hatinya selalu jahat. Ya, dia selalu mencari korban untuk dia punya keuntungan. Ini contoh misalkan, ya, giliran giliran misalkan ya saudara, dalam sebuah pertemuan gitu ya. Giliran ketempatan, ya, dia selalu bilang gini, ayo, siapa yang mau rumahnya diberkati Tuhan? Saudara. Atau gini, nggak apa-apa, saya bersedia ketempatan, gitu ya. Tetapi untuk mengeluarkan konsumsi, dia cari korban, saudara. Kamu mau nggak diberkati? Nabur makanan supaya kamu diberkati. Ujung-ujung karena apa? Karena dia pelit, saudara. Ya, atau dia menyajikan cari yang paling murah meriah. Itu lindri. Contoh nih saudara ya. Dia tidak berusaha memberikan yang terbaik. Dalam hal memberi aja dia hitung-hitung saudara. Berapa nanti ini ruginya berapa? Nanti belum ini, waduh kebutuhanku banyak, ini nanti dululah. Giliran menabur saudara ya. Giliran menraktir orang, dia bilang, hari ini saya nggak bisa. Karena saya ada kebutuhan, saya tiba-tiba giginya pusing. Giliran ditraktir, ayo kapan? Saya selalu bisa, saya siap. Giliran traktir sudah waktunya bayar, sebentar ya, saya ke toilet ya. Ini semua manipulasi dalam spirit karena apa? Cinta akan uang. Giliran dia jatuhnya menaktir, kita ini aja ya, di warung lesehan aja ya. Giliran waktu orang lain traktir, kita makan di Bonkim aja, kita lama loh nggak makan steak. Wilah. Atau cari-cari orang yang, dia tuh suka ini loh, kita harus menyenangkan dia loh, karena dia tuh suka steak loh ya. Kita harus menyenangkan hamba Tuhan ini, karena dia doyan steak, padahal dia kepingin makan steak. Tapi giliran dia yang traktir, gado-gado enak loh di sana, padahal cari murah saudara. Ini trik semua. Ya. Nanti giliran misalkan giliran misalkan menumpang mobilnya orang, ya, wah diajak keliling-keliling saudara, kita mampir sini dulu, giliran dia yang punya mobil, kita nggak bisa lewat sana loh, kita harus kesini supaya irit bensin saudara. Saudara, triknya orang-orang begini memang ngeri sekali saudara ya. Dalam hal memberi, saudara jangan dikira orang yang cinta uang itu tidak bisa ekstrim sama Tuhan. Bisa ekstrim. Bisa puasa. Bukan cuma 40 hari, 100 hari bisa, saudara. Apapun boleh kuberikan, kupersembahkan. Asal Tuhan, jangan rupiahku. Nanti dulu, waktuku belum tiba. Saudara. Suruh puasa, oke.
Ya, oh pelayanan ke pedalaman, wah yang ngeri-ngeri, siap. Asal jangan duitku Tuhan. Nah, ini saudara. Kalau orang sombong, duitnya dia kasih berapapun oke. Tapi jangan menjamah harga diriku. Itu terlalu mahal. Bahkan lebih mahal dari darah Yesus. Ketika tersinggung langsung, harga dirinya lebih dari penyaliban tubuh Kristus. Artinya orang ini mau nabur berapa miliar pun nggak masalah. Tapi jangan pernah menyinggung gengsinya dia, harga dirinya dia. Wah, bisa dibunuh semua nanti, saudara. Nah, ini roh kesombongan. Kalau yang namanya cinta uang itu dia korban apapun, ya saudara, tenaga apapun, bahkan sudahlah saudara, apapun dia akan korbankan. Ya, tapi jangan menyentuh duit. Ya, langsung dia stroke saudara jantungnya. Ya, karena itu kecintaan dia uang, ya, saudara. Ya, dan saudara orang yang biasa cinta uang itu rupiah demi rupiah dia hitung terus. Uangku tinggal berapa ya? Tabunganku tinggal berapa? Depositoku kenal berapa? Aku akan sembunyikan supaya Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat ini bahaya. Nah, saudara ya. Justru ketika kau sembunyikan, Tuhan akan terus melihat dengan ketajamannya, saudara. Jadi, kau usah sembunyikan hal yang seperti itu. Selanjutnya, saudara, akar hati yang tidak tulus. Kalau tadi itu kelicikan. Apa bedanya kelicikan dan tidak tulus? Nah, ini saudara. Bedanya di sini, saudara. Kalau orang itu tidak tulus, ya, dia itu penuh ambisi, ya. Dia punya sesuatu, saudara, yang dia kejar dan biasanya ini selalu unsur-unsur rohani. Ya, contoh, saudara, di Kisah Para Rasul ayat 8, pasal 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon. Simon ini tukang sihir, saudara, bukan Simon Petrus. Telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, saudara, biasa kalau orang nggak tulus itu selalu sok-sok sibuk, ya, sok-sok mau dipandang orang tuh, kamu itu sibuk banget ya, kamu itu pokoknya suka heboh. Kalau nggak heboh tuh dia nggak puas, saudara. Nah, ini saudara, orang yang tidak tulus itu selalu mau dilihat orang itu heboh gitu, saudara ya, supaya dilihat itu wow gitu. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, sampai ini sudah dibaptis, saudara. Tadinya dia hidup dalam kuasa kegelapan, jadi orang yang berkecimpung di ilmu tenung, sampai dia bertobat dibaptis, ternyata baptisan itu tidak membuat dia bertobat, saudara. Nih, dikatakan, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar, mujizat besar yang terjadi. Artinya gini, jadi fokusnya itu ternyata ketika dia mau percaya, terima Tuhan dan dibaptis, ternyata di balik semua itu dia punya maksud, saudara. Dia sangat mengejar mujizat, dia sangat mengejar berkat-berkat ini. Kalau kekristenanmu hanya sekedar mengejar berkat, mengejar-ngejar mujizat, saudara, engkau tidak bedanya seperti Simon tukang sihir. Ya, engkau itu tidak tulus, engkau tidak punya pertobatan. Ya. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Ayat 21, saudara ya. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niatmu ini. Sebab 23, kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ya, dikatakan engkau itu tidak lurus di hadapan Tuhan.
tidak tulus di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau setia dengan Tuhan, bahkan engkau melayani Tuhan, tapi kalau orientasi hatimu cuma mengejar-kejar berkat, mengejar-ngejar mujizat, mengejar-ngejar karunia, bahkan engkau ambisi dengan karunia, ya saudara, engkau tidak maksudnya gini, engkau tidak bedanya dengan Simon si tukang tenung, karena ya pengiringanmu akan Tuhan itu tidak ada pertobatan. Saudara, ada banyak orang-orang itu yang mengejar Tuhan, cuma kejar karunia, kejar berkat, kejar mujizat, tapi bukan mengejar Tuhan, mengejar hatinya Tuhan, mengejar pengiringan akan Tuhan itu dengan tulus. Sehingga banyak orang menjadi kecewa. Kenyataannya kok begini ya, saya kira saya ikut Tuhan itu enak, diberkati, ya, dikasih karunia, ya, punya pengurapan, jadi kaya raya. Ya, mereka berpikir ketika jadi hamba Tuhan tuh, aduh, dihormati, disegani, bahkan dilayani seperti seorang presiden. Saudara, nah ini karena berangkat dari ketidaktulusan, saudara. Dan semua akar yang unsurnya dari roh jahat itu harus dibereskan sampai tuntas. Nah, saudara terkasih, sekarang saya akan jelaskan ya, begini. Spirit ya, yang di roh itu saudara sebetulnya dia tidak mungkin terjadi di alam nyata atau alam jasmani atau di fisik ya, sebelum yang di roh ini merekayasakan atau mensepakatkan sesuatu. Jadi arti gini, engkau tidak tiba-tiba jadi orang yang jahat atau melakukan kejahatan, atau saudara engkau tidak tiba-tiba jatuh dalam dosa. Karena semuanya itu awalnya dari sebuah keinginan, dari celah-celah yang dimana engkau mengizinkan iblis itu terus bermanifestasi, berkolaborasi di dalam dirimu lewat setiap celah-celah yang kau ada. Misalkan kelemahanmu adalah orang yang angkar pahit, ya. Kalau akar pahit ini tidak pernah kau bereskan sampai tuntas, saudara, maka ketika kau menjadi orang yang diurapi Tuhan, maka yang di jiwa dengan pengurapan Tuhan ini akan terus bekerja sama. Kenapa, saudara? Ingat, kenapa di Alkitab? Ketika murid Tuhan bilang gini, Tuhan, apakah saya perlu mencabut ilalang-ilalang itu? Tuhan bilang gini, jangan. Karena nanti gandumnya tercabut. Saudara, karunia tetap Tuhan berikan. Tapi ketika kau tidak pernah membereskan yang di akar hatimu, itu sangat mengerikan. Spirit itu akan memanipulasi dirimu sesuai dengan kadar yang ada di dalammu. Kalau engkau akar yang pahit, karena kau punya roh penolakan, saudara, maka nanti karunia bercampur roh penolakanmu, efeknya apa, saudara? Efeknya ketika engkau ya melihat orang yang diurapi, ya, ketika itu bermanifestasi, misalkan ini orang yang akarnya pahit, saudara, akarnya pahit, dia merasa itu tertolak, saudara. Ya. Nanti, saudara, ketika Roh Kudus ini mengurapi dia, ya, dan ketika dia melayani jiwa-jiwa, saudara, yang dimana pasti, saudara, ya, orang yang akar pahit, ya, pasti nanti yang dilayani juga orang yang akar pahit. Nah, ini rohnya bukan tambah keluar, tambah masuk. Dan sekalipun dia sudah pelayanan, kalau tidak pernah membereskan akar pahit ini, jadi unsur-unsur di akar pahit ini akan, saudara, bukannya tambah keluar, ya. Misalkan pelayanan, begitu dia dikatakan begini, kok hari ini sepertinya hadirat Tuhan kurang ya, udah tersinggung. Udahlah, gak usah pelayanan. Nah, ya, dikritik sedikit sudah tersinggung. Terus akhirnya apa? Ngambek. Nggak mau pelayanan lagi. Ya. Saudara, bahkan saudara, kalau dia tersenggol sedikit, ya, dia udah tersinggung, akhirnya dia menarik diri. Nggak mau lagi bergaul, saudara. Nah, saudara terkasih,
Dan orang-orang yang merasa tertolak ini, saudara, dia itu sekalipun diurapi, tetapi dia tidak punya rasa nyaman ketika dia bergaul dengan orang-orang. Jadi orang tuh menganggap dia ini aneh. Kenapa dia suka menarik diri, minder? Loh, padahal kamu ini diurapi loh. Padahal kamu ini punya karunia yang luar biasa. Tapi kenapa? Kamu seperti itu. Suka menarik diri, bahkan tidak percaya diri. Padahal diurapi. Ada nggak kira-kira seperti itu? Tanya. Silakan, Ibu berdoa. Enggak. Yang lain aja. Kelihatannya rendah hati, padahal tuh minder, saudara. Padahal kalau dia doa bisa. Ya, saudara. Nah ini saudara, ini harus dibereskan. Begitu dia dikasih mandat, dikasih perintah, dikasih kepercayaan, langsung gelisah hatinya. Mulai tangannya begini, saudara. Ini orang minder. Saudara, itu. Ya, saudara terkasih. Ini harus dibereskan. Ya, ketika tidak dibereskan tercampur dengan pengurapan. Ya, saudara terkasih, roh ini nanti akan memanipulasi. Contoh, ya. Ketika Tuhan suruh engkau melangkah, roh minder akan bicara. Jangan, nanti kamu salah. Nanti salah lagi kamu malu loh. Ini saudara. Roh jahat ini ya akan bermain-main di rohmu. Tetapi ketika giliran Tuhan tidak mengutus, roh jahat memanipulasi roh karunia yang sudah diberikan kita. Misalkan ya, ketika Tuhan tidak mengutus, roh jahat memanipulasi. Kamu bisa loh ini. Coba entah. Kamu bisa. Buktinya kemarin kamu mampu. Nah, saudara, semuanya jadi diputar balikan. Ketika Tuhan suruh, dia nggak mau, dia nggak berani. Ketika Tuhan nggak suruh, roh jahat memerintahkan kepada dia, dan itu seakan-akan Tuhan. Saudara akan membingungkan nanti. Dan ujungnya saudara, kok gini ya Tuhan, kok gini ya Tuhan. Ya saudara, nah bagaimana dengan akar yang pahit, saudara? Iri hati, saudara. Iri hati juga begitu. Ya, ketika Roh Kudus itu bermanifestasi di dalam diri orang yang iri hati, ya, dan ketika dia melihat orang yang dipulihkan, dia bukan tambah senang, tapi tambah gak suka. Atau kalau terjadi persaingan-persaingan di sesama pelayan Tuhan, dia marah, saudara. Ini orang yang iri hati. Ya, orang yang iri hati ini akan mengerikan sekali. Bahkan dia berani, saudara ya, ambil segala resiko untuk bersaing. Artinya gini, sampai ujungnya, ya, dia ini berani untuk misalkan ya, contohnya seperti ini. Ayo kita, ya, tapi dia akan pintar mengemaskan, saudara. Orang iri hati itu dia akan berusaha untuk gini, ingin menunjukkan, ya, siapa yang lebih hebat. Jadi dia pintar. Misalkan ini pernah ya terjadi gini. Dalam satu ibadah ada beberapa misalkan worship leader. Taruhlah 3 worship leader. Yang satu ini saudara, aku nyanyi ini. Yang satu nyanyi ini, yang satunya. Sebetulnya 3-3 ini ingin menunjukkan siapa yang lebih hebat. Ketika dia nyanyi, hadiratnya kuat enggak? Nah, dan ketika yang satu nyanyi, mana lebih kuat? Nah ini saudara. Ini orang yang hatinya sakit. Selalu apa? Ingin menonjolkan. Dan ketika sesuatu lebih hebat, dia langsung luka hati. Bahkan dia berusaha bagaimana untuk menunjukkan lebih hebat lagi. Jadi akan terjadi persaingan di altar Tuhan atau di mezbah Tuhan. Ini banyak terjadi, saudara. Ya. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, nggak usah ngomong pelayanan. Pakai baju aja loh. Ketika nanti lihat temannya bajunya lebih bagus, lebih baik, saudara, wah udah langsung nggak suka hati, sewot. Nanti kalau temannya lebih disapa banyak orang, dia sewot. Nah, terkasih unsur-unsur yang di dalam di dalam spirit ini akan mengerikan sekali kalau di dalam jiwamu tidak pernah kau bereskan. Ya, bahkan saudara banyak terjadi begini. Yang terjadi ya, bahkan orang itu dalam akar-akar yang tadi saya sudah ceritakan semua. Ya. Misalkan orang yang sombong.
dia bisa loh memanipulasi firman Tuhan. Ya, dia bisa bermanipulasi dengan firman Tuhan. Misalkan contoh ya saudara, orang yang sombong itu, ya, dia pakai firman Tuhan. Roh kita lebih kuat daripada roh penghulu-penghulu udara atau penguasa-penguasa di udara. Ya, ketika dia katakan, ini contoh aja, contoh. Nabi daripada Elia. Waktu dia menghancurkan, membunuh 450 nabi Baal. Dia sempat, saudara ngomong, mana Tuhanmu? Panggil dia. Mungkin dia tertidur, mungkin dia ini enggak boleh. Kelihatannya dia seperti Tuhanku lebih hebat. Padahal di balik itu dia itu sombong. Makanya begitu roh Isabel serang dia dengan kata-kata, dia sudah langsung apa? Kena. Kenapa? Loh, baru saja menghancurkan, membunuh 450 nabi Baal. Hanya kata-kata Isabel itu pun bukan Isabel sendiri yang mengatakan, lewat orang lain, lewat mulut orang lain dia mendengar, dia sudah sepertinya dibunuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena celahnya di situ, saudara. Dia melakukan kehendak Tuhan disertai dengan kesombongan. Jadi hati-hati, saudara. Bahkan orang-orang yang deklarasi, wah, ketika deklarasi, Tuhan, wah, ngomongnya yang tinggi-tinggi, saudara. Tapi kalau unsur hatinya cuma kepengen dilihat orang, kepengen dilihat orang hebat, atau orang wis luar biasa, hati-hati. Bahkan apapun yang kau lakukan, dalam engkau melayani, dalam engkau memberi, atau apapun unsurnya, kalau kau ingin menonjol, itu celah. Di balik engkau yang mau melakukan itu ada unsur-unsur yang bersembunyi, saudara. Selubung-selubung yang tersembunyi. Dan ketika kau tahu engkau tidak membereskan, tapi engkau membiarkan semuanya itu, saudara, ini akan mengerikan. Jadi Bapak Ibu sekasih, bagaimana kita bisa punya kesensitifan dalam melihat setiap spirit-spirit seperti itu. Ya, pertama, kita ini jadi orang harus hidup dalam firman Tuhan. Gak bisa kita nggak baca firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin ya benar-benar punya kepekaan dengan Tuhan, perbanyak baca firman Tuhan. Ya, kalau orang kepingin bisa dewasa, paksakan dirimu untuk perbanyak baca firman Tuhan. 5 pasal, 10 pasal, maka rohmu itu akan kuat. Dan bukan cuma dibaca firman itu. Firman itu digali, direnungkan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka firman itu makanan di rohmu, maka ketika kau mengkonsumsi yang di roh, maka rohmu kuat. Kalau kau hanya mengkonsumsi yang di daging, maka dagingmu lebih kuat. Apalagi orang yang nggak pernah baca firman Tuhan. Itu sangat lemah sekali. Jadi, Bapak Ibu saudara terkasih, mari di akhir zaman ini kita belajar. Ya, bagaimana kita mengenali spirit-spirit yang ada di dalam jiwa kita, yaitu lewat kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu di kesombongan, kalau kelemahan kita di akar pahit, kalau kelemahan kita itu di kegagalan, saudara ya, atau di cinta akan uang, saudara ya, kenali itu. Solusinya pertama adalah jangan tutupi, jangan sembunyikan setiap kelemahanmu, ya. Jangan tutupi apapun, saudara, selubung-selubung yang menutupi hatimu. Tapi kau harus buka hati, mengakuinya, menyadari dan mengakui bahwa ada akar yang belum beres di hatimu. Atau ada virus yang sedang mengganggu di jiwamu, mengganggu di pikiranmu. Itu harus kau cabut, harus kau bereskan. Jangan malah ditutupi. Contoh, misalkan ya, kalau ada orang-orang misalkan seperti ini, yang tidak bisa menerima sebuah nasihat, dia akan bilang gini, aku ya gini orangnya, mau ya sudah, nggak mau ya udah. Nah, ini saudara, orang yang keras hati. Bahkan orang yang suka menutupi, bersembunyi di balik selubung itu orang yang banyak triknya, banyak alasannya. Contoh, aku ini pahit, ya udah, aku seperti ini ya udah. Kamu mau terima ya udah, nggak mau ya sudah. Ini sudah. Orang yang dengan bangga gitu loh, menikmati kecacatannya.
Saya paling nggak suka ya orang itu bilang gini, aku gini ya gini, mau terima ya wis, nggak mau ya sudah. Loh, kecacatan kok bangga banget tuh loh. Ketika kau tahu kau ada kecacatan, ada akar yang nggak bagus, harusnya kau telanjangi. Bahkan engkau butuh orang-orang di sekelilingmu, ya, untuk membantu membabat semuanya itu dengan cara bagaimana. Ketika orang mengingatkan engkau, menegur engkau, mendidik engkau, kau harus lapang hati. Itu caranya supaya kita tidak menyembunyikan selubung yang ada di dalam jiwa kita. Ya, itu namanya kita membuka hati. Jangan membiarkan akar yang jahat yang menyelubungi dirimu itu dengan kau tutupi dan dengan pembenaran diri, dengan alasan. Jangan, saudara. Bahkan berdalih, bahkan menciptakan trik-trik yang sampai orang tuh nggak bisa nggak bisa punya alasan membuktikan kesalahanmu. Ya, orang yang punya trik yang kelicikannya luar biasa tuh sampai orang tuh nggak bisa membuktikan bahwa dia salah. Saking lihainya dalam melakukan trik-trik, saudara. Nah, ini kalau kita nggak punya kepekaan spirit, kita akan dibodohi. Ya, saudara. Jadi, mari saudara, jangan menutupi selubung-selubung apapun yang menjadi virus di hati kita. Ya, belajar jadi orang yang selalu membuka hati, mengerti, bahkan gini, menyadari kelemahannya di mana, dan izinkan Tuhan itu ya membongkar semuanya. Saudara. Yang kedua, harus punya sikap pertobatan yang sungguh-sungguh. Ingat, iblis bisa mendeteksi orang yang pertobatannya nggak serius. Karena apa? Sekali lagi, unsur yang negatif, spirit yang negatif itu milik iblis, bukan milik Tuhan. Makanya kalau apa yang menjadi elemennya dia bisa mendeteksi orang itu punya dia. Jadi saudara, ketika engkau pertobatannya cuma semu, cuma pura-pura, ya, setengah hati, tidak segenap hati, iblis tahu, saudara. Dan dia tidak perlu kerja keras untuk menjatuhkan hidupmu, karena ada saham miliknya yang di dalam jiwamu. Makanya dia tidak perlu kerja keras. Saudara, yang ketiga adalah minta Tuhan membongkar dan menghancurkan selubung tersebut. Minta dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus konsekuen. Kalau kita sudah minta sama Tuhan, ya udah, ketika Tuhan mengerjakan apapun, membabat apapun dalam diri kita, kita harus konsekuen. Artinya jangan marah, jangan berontak sama Tuhan, jangan ngatur Tuhan, ya, jangan banyak alasan, saudara, ini dan itu dan bla bla. Kita harus konsekuen dengan apa yang kita minta. Ya, saudara. Dan yang keempat, cintai didikan, pemurnian dan pembentukan Tuhan. Cintai. Artinya mencintai itu menyukai. Kalau dididik itu suka banget. Ada orang-orang ini, aku didik loh Mi ya, aku ini kalau nggak benar bilangin ya Mi, kalau aku salah bilangin ya Mi gitu. Bahkan bila perlu damprat aku sampai, ya, ada orang-orang ekstrim banget gitu. Dan ketika orang-orang seperti ini, inilah orang yang serius dengan didikan Tuhan, orang yang mencintai didikan Tuhan. Apapun dia sakit, tapi nggak apa-apa, sakit, tapi kesakitannya itu dia rela untuk dagingnya dimatikan. Demi apa? Demi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mulia. Ini orang yang pikirannya sehat. Nah, banyak orang tuh pikirannya nggak sehat. Kenapa? Karena hatinya berat. Ya, saudara terkasih, padahal kalau semuanya itu dia lakukan, dia akan terima kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan ini yang dikatakan dunia nggak bisa berikan. Dunia nggak bisa memberikan, bahkan tidak bisa membeli. Karena kemuliaan itu cuma dimiliki oleh Tuhan. Yang kelima, hidup dalam firman. Itu saya katakan, hidup dalam firman dan Roh Kudus. Jadi nggak bisa orang cuma firman terus jadi Taurat, saudara, nanti. Ya. Dan nggak bisa orang cuma ngeroh. Jadi dukun nanti, saudara. Dikit ngeroh. Nggak bisa. Firman dan Roh Kudus itu harus balance, ya.
ada firman, ada Roh Kudus yang menerangi ya mata hatimu. Dan bagaimana firman itu bisa menjadi daging dalam diri kita? Kita harus menjadi pelaku firman. Caranya bagaimana kita melakukan firman itu? Meningkatkan kehambaan di hati kita. Yang namanya hamba, sekali lagi, yang namanya hamba itu tidak lihat ke atas, lihat ke kaki. Lihat ke kaki tuannya. Artinya apapun perintah, mandat, ya, yang dia harus lewati, yang harus dia lakukan, lakukan. Dengan, saudara, standarnya adalah teladan Kristus. Ikuti jejak Kristus, artinya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ya, saya kekurangan satu hal, spirit akar kenajisan. Nah, saya kelupaan ini ya saudara, kenajisan. Jadi saudara, kenajisan ini bisa sangat membahayakan. Dan biasanya saudara, unsur dari semuanya itu sebetulnya itu warisan dari yang atas, dari leluhur-leluhur kita. Nggak mungkin tiba-tiba kita seperti itu. Pasti ada akar warisan. Makanya saudara ya, kenali dirimu dengan pemetaan diri. Engkau itu latar belakangnya, dari keluarga seperti apa, dari turunan seperti apa, kelemahan-kelemahan di leluhurmu, orang tuamu seperti apa, dan itu pasti ada aset yang tinggal, aset mereka tinggal di dalammu, entah berapa persennya. Nah ini kau harus membereskan, mencabut, membersihkan setiap hari, saudara. Nah sekarang unsur daripada roh kenajisan atau spirit kenajisan. Saudara, unsur roh kenajisan ini, saudara ya, tetap bisa dipakai Tuhan. Tetapi, saudara ya, kalau dia tidak membereskan dan mencabut sampai akarnya, dia tetap bisa diurapi, tetapi dia tetap terikat dengan kenajisan. Tetap pelayanan, tapi kenajisan tetap jalan. Ini nggak bisa lepas. Karena apa? Akar yang tidak dibereskan. Orang yang diurapi, tapi dia punya kelemahan-kelemahan tidak dibereskan, ini akan berjalan bersama-sama. Karena apa? Setiap karunia yang diberikan sama Tuhan itu tidak pernah diambil sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil apa yang Dia sudah berikan. Ya. Saudara terkasih, tetapi ketika kita tidak punya keputusan untuk terus membersihkan yang di jiwa, yang di roh, maka saudara ya, ilustrasinya gini, kalau misalkan saudara ya, gelas aqua ini mungkin tadinya bekas isi kopi, teh, atau apapun saudara. Dan ketika kita ingin ini diisi sesuatu yang baru, kita harus rela menuangkannya, saudara, sampai dia terbuang semuanya. Ya, tidak cukup sampai di situ. Dan gelas ini harus rela dibersihkan. Ya, hati kita bukan cuma terima firman. Ya, kita mau pertobatan. Tetapi kalau kamu nggak mau hidup dalam firman Tuhan, ya, saudara, artinya ketika dibuang semua hidup yang lama, tapi kamu, saudara, ya, tidak mau melakukan firman Tuhan, sama aja, saudara, gelas yang tadinya bekas mungkin teh, bekas kopi, sekalipun terus dikasih benih yang baru, disirami air yang baru, firman Tuhan, Roh Kudus, apapun. Tapi karena di dalamnya ini tidak pernah dibereskan sampai bersih. Jadi bekas wadah yang kotor ini tercampur dengan yang bersih, ujungnya juga kotor. Ya, saudara terkasih, ini bicara akar. Akar hatimu itu harus dibereskan terus sampai dia benar-benar bersih. Artinya harus dicuci terus. Hati harus terus dibersihkan, dicuci, saudara. Ya. Karena hati ini adalah tempatnya Tuhan. Hati ini kesensitifan nurani kita, tempat Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari ya, kita ini belajar jangan mengutamakan karunia. Ya. Jangan mengutamakan mujizat-mujizat, jangan mengutamakan berkat-berkat pertolongan Tuhan. Tapi utamakan bagaimana engkau bertumbuh dan berbuah dalam pertobatan.
Setiap hari bersihkan aku Tuhan, bereskan hatiku Tuhan, ubah caraku berpikir. Saudara, ya, kalau kita tidak pernah mengubah pola pikir, sekalipun hati mau, kalau pola pikir kita nggak punya keputusan untuk mau dirubah, kita akan terus punya penjara-penjara dari pola pikir yang lama. Ingat, pola pikir yang lama itu adalah penjara. Ketika kita tidak membiarkan pola pikir ini dilepaskan dan belajar punya pola pikir yang positif, pola pikir Kristus, pola pikir hikmat Tuhan, maka saudara ya, ketika pola pikirmu tidak dirubah, maka yang di hati ini juga akan nggak pernah. Ya, jadi saudara, antara hati dan pikiran ini harus bekerja sama, baru mengeluarkan apa yang di mulut. Nah, seringkali manusia itu mana hati, mana pikiran, bahkan mulut, semua nggak sama. Ya, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari ya belajar mengenali unsur-unsur apa, akar-akar apa yang sedang menguasai dan membelenggu ya di dalam jiwamu. Ya. Kalau engkau yang orang yang keras hati, nah orang keras hati itu sama dengan kesombongan tadi. Engkau pasti nggak suka dengan yang nasihat. Sekalipun engkau cuma diam, ya, tapi hatimu tuh berontak. Ketika ditegur pasti berontak. Ada orang yang ketika ditegur dia diam, tapi di hatinya berontak. Ya, itu orang yang hatinya keras. Dan saudara terkasih, selama kita tidak pernah membereskan sampai tuntas di hati kita, maka semua yang kita terima, ya, firman Tuhan, janji Tuhan, bahkan suruh ditumpang tangan sama 1000 pendeta, tidak akan mengubah apapun dalam diri. Ya, tidak akan mengubah apapun dalam diri. Saudara, mari ya bereskan yang di jiwa, bereskan kelemahan-kelemahan yang dalam hidupmu. Ya, saudara, solusinya tadi saya bilang, jangan menutupi kelemahanmu. Tapi bongkar kelemahanmu, akui kelemahanmu, buka hati, akui kelemahanmu, ya. Bahkan minta Tuhan terus, saudara, untuk membongkar, membersihkan, menghancurkan selubung-selubung dalam dirimu, manipulasi apapun, dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Cintai didikan, cintai dimurnikan, cintai pembentukan Tuhan. Ketika kau mencintai semuanya itu, engkau menjadi manunggal dengan firman dan Roh Kudus. Engkau manunggal dengan Tuhan. Saudara. Saudara kasih, dengan demikian engkau akan jauh dari kepalsuan. Ya. Saudara, dan itu semua tidak bisa instan. Butuh waktu, proses, kesabaran, ketekunan. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Dan ketika saudara melakukan semuanya itu dengan konsisten, engkau menjadi dewasa. Ketika kau menjadi dewasa, engkau akan dipercaya Tuhan. Ketika kau dipercaya Tuhan, engkau akan diangkat Tuhan. Ketika kau diangkat Tuhan, engkau akan dimuliakan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Mari kalau ada yang ingin bertanya,